Baik, terima kasih Dr. Kristianto. Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah join ya malam ini untuk bisa sama-sama kita diskusikan kasus-kasus yang sengaja saya siapkan khusus ya untuk malam ini agar kita bisa sama-sama belajar banyak teman-teman dari kasus yang sangat detail yang nanti akan kita tampilkan ya. Nah ini saya ada slide untuk teman-teman semuanya yang akan membahas terlebih dahulu mengenai basic science ya dari penurunan kesadaran itu sendiri, khususnya ditinjau dari segi penyakit dalam teman-teman. Jadi kita pastinya akan juga menyinggung ya, nggak bisa terelakkan lagi kita akan menyinggung aspek-aspek dari penyakit saraf atau neurologi, tapi tetap fokus utama kita itu pada penyakit dalam, teman-teman. Nah, langsung saja ya, kita akan lihat apa saja sih yang akan dibahas, yaitu yang pertama basic science pastinya, kemudian selanjutnya apa aja itu pemeriksaan penunjang yang perlu, teman-teman, ya, tata laksana awal, dan yang khusus malam ini kita akan bagikan ya, yang mungkin teman-teman jarang dapatkan di tempat lain, kita akan bahas studi kasus yang detail, teman-teman, supaya teman-teman ini bisa belajar secara ini ya, secara faktual bagaimana sih nantinya untuk di lapangan apa yang harus kita lakukan gitu ya untuk menangani kesadaran yang penyebabnya lebih karena penyakit dalam. Nah, kita akan sharing nanti ya, teman-teman bisa tunggu ya di akhir acara untuk studi kasus yang spesial tadi. Untuk pertama kita bahas basic science dulu. Secara ringkas ya teman-teman, menangani kesadaran ini memiliki berbagai derajat tingkatan sebenarnya. Tapi definisi yang paling penting adalah unresponsiveness yang unarousable, jadi nggak bisa dibangunkan, teman-teman. Itu yang menjadi prinsip ya dari penurunan kesadaran. Kalau masih bisa dibangunkan itu namanya tidur ya, bukan penurunan kesadaran. Nah, selanjutnya kalau misalnya tidak ada respon fisiologis ya dari suatu stimulus eksternal atau kebutuhan dalam diri sendiri, itu baru namanya penurunan kesadaran. Jadi kalau masih ada respon berarti tidak masuk ya teman-teman dalam kasus penurunan kesadaran atau kita singkat dengan PENCAS di sini. Nah, ini penyebab utamanya yaitu pastinya ada gangguan di RAS ya, reticular activating system teman-teman yang ada di otak kita yang terletak teman-teman lihat sendiri ya, ini ada di sekitar otak kecil dan selanjutnya juga di daerah dekat batang otak yang pastinya ini memiliki hubungan kemana-mana ya, ada ke korteks dan juga ke saraf-saraf yang lebih perifer teman-teman, sehingga jelas banyak sekali input yang bisa membuat gangguan penurunan kesadaran. Jadi tidak hanya dari otaknya tapi juga bisa dari faktor di luar otak teman-teman, karena banyak sekali jaras-jaras yang menghubungkannya. Nah, kita lihat berdasarkan etiologi, teman-teman semua bisa perhatikan ya, di sini apa aja sih sebenarnya menyebabkan. Jadi ada dua jenis yang penting, teman-teman, intrakranial, otak kita atau di luar kranial ya, alias sistemik. Nah, ini biasanya penyebab dari penyakit dalam adalah ekstrakranial, seperti infeksi atau gangguan metabolisme ya, yaitu gangguan hepar atau adanya uremikum ya, uremic encephalopathy, dan juga biasanya adanya kegawatan di bidang diabetes, teman-teman, seperti KD atau HAS ya yang terjadi yang seringkali juga menyebabkan penurunan kesadaran. Nah, selanjutnya adalah neoplasma, ini yang penyebab intrakranial, teman-teman, yang juga sering ya, terutama teman-teman di bagian neurologi, yang ciri khasnya biasanya dia timbulnya itu nggak mendadak, teman-teman. Pasti berangsur-angsur ya kalau tumor, karena tumbuhnya itu progresif. Berbeda dengan stroke atau kegawatan neurologi yang lain ya, seperti trauma juga, itu sifatnya akut. Jadi pasti onsetnya sangat cepat dan penurunannya sangat-sangat, biasanya hitungannya detik sampai jam, teman-teman ya. Kemudian ada epilepsi, intoksikasi ya juga sering, itu juga faktor eksogen teman-teman yang disebabkan oleh obat, racun, makanan tertentu ya, kemudian gangguan elektrolit dan endokrin. Nah, endokrin ini juga sering ya, seperti hipotiroid yang nanti akan kita bahas nih sebagai bocoran di bagian akhir, teman-teman. Nah, ini adalah klasifikasi yang dibuat oleh ESC atau European Society of Cardiology, teman-teman, di mana lembaga ini membagi menjadi dua sebenarnya. Jadi ada penurunan kesadaran atau LOC yang disebabkan karena suatu hal yang sifatnya transien atau sementara, dan yang kedua LOC yang penyebabnya itu lebih permanen. Apa aja sih yang permanen? Contohnya koma ya teman-teman, atau misalnya ada SCD ya yang sifatnya aborted gitu ya, dan juga biasanya ada penyebab-penyebab lain seperti misalnya ya ada stroke perdarahan yang lama gitu ya, yang sulit dilakukan intervensi sehingga menimbulkan LOC yang sifatnya lebih dari transien, atau bisa dibilang
ke arah permanen. Nah, selanjutnya kalau yang transien alias sementara itu dibagi dua lagi, teman-teman. Ini lebih jelasnya ya, ada trauma dan ada yang non-trauma. Nah, kalau non-trauma itu dibagi lagi, ada yang sinkopi ya, alias pingsan. Pingsan itu ada lagi jenis-jenisnya, ada sinkopi yang refleks, kemudian ada ortostatik ya, ini yang sering juga teman-teman. Dan selanjutnya kardiopulmoneri ya, dari jantungnya atau dari parunya, gitu yang dapat menimbulkan hipoksia dan akhirnya terjadi sinkop ini. Nah, selanjutnya ini penyebab neurologis, teman-teman, ada kejang, epileptik ya, karena ada fokus epilepsi di otak yang menyebabkan nanti gejala ya, kejang yang bisa macam-macam. Kemudian selanjutnya psychogenic, itu bisa PNIS atau PPS ya, dan bisa PPS ini dengan atau tanpa sinkop, tapi biasanya sih ada sinkopnya ya. Kemudian penyebab yang jarang itu biasanya di pembuluh darah masalahnya teman-teman, seperti misalnya SAH atau pendarahan subarachnoid ya, itu juga sering bisa sekali pecah ya tanpa adanya proses trauma. Terutama biasanya kalau pasiennya memang ada masalah pembuluh darah, seperti misalnya pelebaran pembuluh darah akibat hipertensi lama ya, itu juga bisa menyebabkan non-traumatic TLOC atau penurunan kesadaran yang sifatnya sementara ini. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Jadi kalau dari SC yang pertama, kita harus melakukan pastinya anamnesis ya, misalnya fisik, kemudian misalnya tensi yang pasti juga harus dilakukan dalam posisi berdiri kalau bisa, teman-teman ya. Ini untuk orang yang tadinya penkes tapi sekarang udah sadar ceritanya gitu. Nah, itu harus dilakukan 2 kali pengukuran tensi. Biasanya kita mau merule out adanya OH ya, atau orthostatic hypotension yang sering terjadi juga. Dan selanjutnya EKG itu juga perlu ya, teman-teman, karena seringkali aritmia menimbulkan masalah, yaitu hipoksia tadi ya. Dan selanjutnya kita lihat pemeriksaan tambahan, biasanya kita lakukan juga ya untuk pasien di atas 40 tahun, pastinya lebih ke arah vaskular juga, teman-teman. Kemudian eko, apalagi kalau dia ada riwayat dan faktor risiko jantung yang kuat. Dan selanjutnya pastinya nggak cuma sekali EKG ya, tapi EKG-nya harus dimonitor, teman-teman. Jadi harus dipantau lebih lama kalau pada pasien yang EKG awalnya menunjukkan gejala aritmia. Nah, selanjutnya orthostatic challenge ini menggunakan head up tilt testing ya, mungkin teman-teman juga udah sering lakukan, di mana ini terkait dengan posisi. Seringkali posisi tertentu menyebabkan pasiennya menjadi sinkop ya, teman-teman, karena ada mekanisme refleks yang terganggu. Itu kita bisa lakukan ini. Tapi harus hati-hati sekali, harus disupport ya, pasiennya di belakang itu harus ada orang supaya dia nanti tidak menjadi trauma ya, alias jatuh. Selanjutnya pemeriksaan neurologis dan darah itu juga kita harus hati-hati sekali, teman-teman. Harus ada indikasi yang jelas berdasarkan algoritma. Jadi pendekatannya kita harus melihat algoritmanya dulu untuk bisa kita order ya pemeriksaannya apa. Sebaiknya itu supaya nanti ada dasar. Karena nanti kalau misalnya tidak jelas indikasi dasarnya, kita justru akan terperangkap dalam kebingungan ya, karena PNKS ini banyak sekali penyebabnya. Nah, jadi intinya supaya kita nggak bingung harus sistematis ya, tadi sesuai algoritma. Yang pertama pastinya harus anamnesis, misalnya fisik, teman-teman, kemudian penunjang. Nah, biasanya anamnesis kita akan lakukan bila kesadarannya masih bersifat ringan, atau yang tadi ya, sinkop, kemudian sadar lagi. Nah, kalau ada periode pasien sadar, tentu bisa kita lakukan anamnesis yang adekuat. Pastinya sebelum itu kita harus menentukan GCS ya, atau gas coma scale ya, teman-teman, terutama saat terjadinya sinkop atau terjadinya penurunan kesadaran yang sifatnya transien tadi. Kemudian autoanamnesis ini penting sekali untuk menetapkan gangguan kesadaran sifatnya psikis ya. Karena banyak sekali yang psikosomatis juga, jangan lupa teman-teman. Karena kita akan menyingkirkan sindrom otak organik atau yang bersifat neurologis, itu biasanya dalam GCS dan misalnya CT brain. Jadi biasanya kalau dari awal sudah clear CT brain-nya, kita harus langsung pikirkan ke arah psikis ya, terutama kalau pasiennya udah sadar ini. Selanjutnya anamnesis perlu dicari juga terhadap keluarga pastinya yang menemani ya, yang melihat langsung waktu dia nggak sadar itu. Itu harus kita tanyakan secara detail. Yang pasti yang pertama penyakit yang pernah diderita apa aja, terutama yang berkaitan dengan penyakit dalam ya, teman-teman tanyakan semua, DM, hipertensi, kemudian adanya keluhan pasien sebelum terjadinya gangguan kesadaran. Di antaranya yang pertama ada nyeri kepala ya, apakah mendadak atau progresif teman-teman alias pelan-pelan ya, terutama juga penurunan kesadarannya apakah terjadi yang mendadak atau terjadinya secara bertahap. Kemudian perasaan pusing berputar, mual muntah, penglihatan ganda, kejang, dan juga anggota gerak. Teman-teman harus tanyakan apakah ada lumpuh atau lemas, terutama saat berjalan ya. Itu teman-teman perhatikan, biasanya pas dia jalan masuk ke ruang anamnesis atau ruang praktek kita lihat gaya berjalannya bagaimana. Kemudian obat-obat yang diminum, asal obat penenang, obat-obat internalnya ya, macam-macam, antikoagulan, kita harus
pastikan dengan detail apakah ada obat-obat yang mungkin berkaitan dengan penurunan sadarannya. Kemudian memang sadaran bertahap atau mendadak, dan inkontinensia ya teman-teman, ini untuk melihat ya apakah ada masalah yang melibatkan saraf perifer juga, urin atau alvi, dan juga biasanya ada surat. Nah ini suratnya maksudnya ke arah psikis ya teman-teman ya, surat perpisahan. Mungkin ada masalah stres berat juga yang terjadi yang bisa secara nggak langsung gitu ya menimbulkan masalah di refleks tadi, mekanisme refleks, sehingga menyebabkan terjadinya sinkop yang vasovagal ya khususnya. Nah, selanjutnya ini GCS, teman-teman mungkin udah sering perhatikan ya, ada E, itu ada 4, kemudian ada M, ada 6 tingkatannya, dan ada verbal, ada 5 yang harus ditanyakan. Dan pastinya ini mudah sekali ya, bisa dilakukan di IGD atau setting di rawat inap, dan pastinya harus terus diupdate ya, untuk pasien sadaran. Jadi jangan pasien sudah sadar, kita lupa untuk GCS-nya. GCS harus terus pasti yang pertama kita lakukan. Kemudian pemeriksaan fisik, pastinya nadi, teman-teman, frekuensi, isi irama, dan denyutnya, ya, apakah teratur atau tidak. Kemudian tekanan darah, jangan lupa dua-duanya, dan tadi ada 2 posisi, teman-teman, saat dia berbaring atau duduk dengan berdiri, ya, jangan lupa. Karena seringkali hipotensi ortostatik itu menyebabkan penurunan sadaran juga, khususnya yang sifatnya transien. Kemudian selanjutnya suhu tubuh, kita lihat apakah memang ada peningkatan suhu ya, teman-teman, karena seringkali penyebabnya karena masalah infeksi, itu sering juga ya, yaitu sepsis. Kemudian respirasi, pernafasan, kita juga harus periksa frekuensi, ya, keteraturan, kedalaman, dan bau pernafasan. Jadi ada 4 aspek teman-teman yang harus dicek, frekuensinya, keteraturan, kemudian dalamnya nafas itu ya, dan bau pernapasan. Dan jangan lupa juga kiri kanan sama atau enggak ya teman-teman, karena biasanya kalau kasus seperti pneumotoraks gitu ya, itu kadang-kala biasanya kiri kanan nggak sama, dan itu teman-teman bisa segera lakukan intervensi kalau pneumotoraks. Jangan lupa pneumotoraks juga bisa bikin penurunan sadaran ya teman-teman. Jadi kalau kita berhasil atasi, kita berhasil dekompresi tekanan di intratorakalnya, maka kemungkinan besar pasokan darah ke otak akan meningkat dan pasien bisa sadar lagi pada banyak kasus. Selanjutnya kulit ya, teman-teman harus tanyakan 3 aspek, turgor, warna, permukaan kulit, ini untuk melihat adanya trauma atau tidak ya teman-teman, dan dehidrasi. Kemudian kepala, apakah ada luka, fraktur, kemudian konjungtiva, teman-teman pastikan tidak ada perdarahan, dan juga pasti nggak pucat ya, takutnya ada anemia juga teman-teman yang bisa bikin sinkop. Dan selanjutnya mukosa mulut dan bibir, apakah ada perdarahan atau perubahan warna, itu teman-teman juga perhatikan, jangan lupa. Dan selanjutnya observasi yang kita perlu lakukan adalah untuk menilai apakah ada proses organik, teman-teman ya, di batang otak atau di daerah sekitarnya, atau yang disebut dengan otak difus ya, yang mana kita akan melihat gerakan-gerakan pasien nih. Ini lebih ke arah sejawat kita di bagian saraf sebenarnya teman-teman. Kita melihat gerakan saat menelan, menguap ya, dan membasahi bibir. Kemudian juga gerakan otomatis yang baik menandakan bahwa fungsi nukleus di otak masih baik, khususnya di batang otak ya. Sehingga kita masih bisa merule out kemungkinan organik di sana. Selanjutnya adanya kejang yang sifatnya mioklonik, multivokal, dan berulang kali, biasa disebabkan ada gangguan metabolisme di otak ya teman-teman. Ini juga masih ranahnya neuro biasanya. Kemudian letak lengan dan tungkai, kita lihat apabila posisi dalam bentuk fleksi gitu ya, berarti ada gangguan yang terletak di hemisfer otak atau yang kita sebut dengan dekortikasi. Sedangkan kalau posisinya nggak fleksi tapi ekstensi ya, ekstensi dan rigid teman-teman ya, alias keras, maka ini menunjukkan ada gangguan di batang otak dan sangat serius teman-teman semuanya. Jadi kita harus perhatikan ya, kalau ekstensi rigid itu kita harus hati-hati banget ya. Jadi ini kita bisa bedakan ya penyebabnya karena dekortikasi atau karena deserebrasi. Deserebrasi ini yang harus menjadi alarming signs gitu ya, atau tanda merah nih teman-teman kalau ada kejadiannya. Selanjutnya nafas, pola nafas juga teman-teman pasti udah tahu ya, ada Cheyne-Stokes breathing, yaitu yang disebut dengan pernapasan periodik. Jadi nafasnya itu kurang teratur, ada periode-periode nafasnya itu seolah-olah melambat ya teman-teman. Dan ini biasanya penyebabnya karena ada proses organik di dalam otak kita atau di batang otak di bagian atas. Kemudian ada yang kedua central neurogenic breathing ya, atau Kussmaul. Itu juga pastinya menandakan ada proses patologis yang ada di otak, atau bisa juga Kussmaul ini karena masalah interna, alias masalah biasanya gula ya teman-teman ya. Ada masalah di mana biasa terjadi ketoasidosis yang menyebabkan akibatnya nafasnya menjadi cepat dan dalam, atau yang kita sebut dengan Kussmaul. Jadi belum tentu karena neuro, bisa juga karena interna. Untuk itu kita perlu memeriksakan nanti panel
untuk diabetesnya. Selanjutnya pernapasan apneustik ya, yaitu inspirasi dalam diikuti berhentian nafas teman-teman setelah beliau mengeluarkan nafas. Nah, itu disebut dengan apne. Jadi ada periode-periode apne yang kita lihat di sini. Kemudian ada lagi pernapasan yang sifatnya ataksik, yang yaitu pernapasan yang cepat, dangkal, dan tidak teratur. Gimana ini biasanya kalau ada gangguan di medula oblongata, teman-teman. Dan biasanya sering tampak pada tahap agonal, sehingga disebut sebagai agonal gasping. Nah, ini teman-teman sering lihat ya, waktu pasiennya mungkin di bangsal, teman-teman melihat sudah kondisinya terminal, sudah code blue gitu ya. Nah, ini yang sering terjadi, yaitu agonal gasping atau kita kenal dengan ataxic breathing. Jadi cepat, dangkal, nggak teratur ya, teman-teman semuanya, dan seolah-olah pasien itu kayak cengap-cengap istilahnya gitu ya, buka mulut, nggak teratur. Dan kalau dari ininya ya, grafik pernapasannya itu biasanya sudah menunjukkan grafik yang ke arah agonal atau ataxic gasping ini. Nah, selanjutnya pemeriksaan yang berfungsi untuk menentukan letak proses patologis, pastinya tadi ya sudah jelas. Dan selanjutnya pemeriksaan laboratorium, kita harus cek darah. Ini pemeriksaan interna dasar teman-teman ya, yang A ini. Kemudian berdasarkan temuan laboratorium ini kita bisa nanti menentukan apakah tadi ya ke arah metabolik seperti diabetes, hepar, ginjal, atau masalah elektrolit, itu juga bisa menyebabkan penurunan kesadaran. Kemudian untuk neuro pastinya diperiksa cerebrospinal ya. Ini kalau ada indikasi berupa infeksi yang sering di Indonesia, teman-teman. Seperti infeksi meninges, itu seringkali kita periksakan ini ya. Terutama penyebabnya seringkali kalau di kami itu karena TBC, teman-teman. Setelah dicek ya cairan cerebrospinalnya. Dan kemudian selanjutnya bersama dengan alat, kita cek, ini ada 5 teman-teman yang paling sering ya, yaitu ophthalmoscope, pastinya untuk mata kita melihat apakah ada perdarahan di sana, kemudian ada tuberkel retina ya ke arah TBC atau enggak, karena tuberkel retina ini bisa mengindikasikan kemungkinan ada TBC otak juga. Kemudian elektroensefalografi atau EEG, ini juga yang sering dilakukan di rumah sakit ya teman-teman. Kemudian ekoensefalografi ini udah kuno ya, udah jarang dilakukan. Tujuannya itu untuk melihat garis tengah teman-teman dari otak itu ya, apakah ada pergeseran atau tidak yang mengindikasikan ada TTIK ya atau tekanan tinggi intrakranial. Selanjutnya CT scan atau MRI. Ini juga pastinya ya kita periksa CT brain untuk melihat kelainan strukturnya. Dan yang terakhir ada arteriografi teman-teman atau pembuluh darah yang mana saat ini kalau untuk ke arah stroke kita lebih periksakan dengan menggunakan DSA ya yang sudah sangat umum dilakukan saat ini di Indonesia. Dan selanjutnya kita tata laksana, teman-teman. Ya, pastinya harus ABCDE ya, ada primary, ada secondary survey, seperti ACLS biasa, teman-teman. Dan tapi yang perlu kita perhatikan adalah perawatan pasien yang penurunan kesadaran itu harus intensif. Kemudian harus ketat ya, teman-teman. Jadi nggak bisa santai seperti di bangsal biasa. Itu sangat-sangat membahayakan pasien. Teman-teman harus perhatikan ya, harus diberikan informed consent pada pasien. Kalau menolak ICU berarti standar perawatannya akan turun. Itu harus diberitahu ya. Jangan lupa teman-teman. Karena kita akan pastinya menurunkan pemantauan dan juga biasanya nggak ada monitor ya di bangsal biasa. Nah, itu harus kita komunikasikan sehingga nanti pasien tidak salah paham ya seperti itu. Jadi tujuannya di ICU adalah supaya kita bisa memenuhi standar dari perawatan pada pasien yang penurunan kesadaran. Selanjutnya pemberian oksigen, obat-obatan, tindakan medik harus berdasarkan hasil pemantauan tadi ya. Jadi harus real time teman-teman. Ini yang susah karena harus ada orang yang standby di sana seperti di ICU gitu ya. Harus ada dokter yang khusus di sana yang memantau monitornya secara real time dan terus-menerus. Ini yang tentu saja tidak mungkin dilakukan di bangsal biasa. Kemudian setelah pelaksanaan dasar yang dilakukan adalah melakukan pencarian terhadap penyebabnya. Jadi jangan lupa teman-teman, ini dasarnya ya, yang ACLS ini adalah tata laksana awal, tapi setelah itu jangan lupa kita harus mencari penyebabnya. Jadi ini hanya sebagai tindakan emergensi. Teman-teman pasti sudah tahu ya, ada A, B, C, D, dan E, yaitu biasanya itu extraneousnya atau exposure ya, yang sering dibilang. Jadi yang A itu teman-teman harus menilai pastinya pernapasannya, ya, airway itu juga kita lihat look, listen, and feel. Kemudian breathing kita berikan nafas ya teman-teman. Kemudian C kita pastikan sirkulasinya baik. Dan D ya biasanya kita berikan defibrilator apabila perlu teman-teman. Dan juga D ini berlaku untuk diferensial diagnosis ya. Kita harus segera pikirkan di tahap ini apa aja nih diagnosa diferensialnya sehingga pasien tersebut kolaps. Selanjutnya yang E adalah ekstra. Teman-teman harus melakukan ya tindakan-tindakan yang sesuai hasil pemikiran pada bagian D tadi, teman-teman. Ekstra ini seperti misalnya kita harus memindahkan pasien ke tempat aman, memastikan bajunya ya tidak menghalangi pemeriksaan kita, hal-hal seperti itu.
Dan selanjutnya kita lakukan CPR ya, bila ada indikasi teman-teman pastinya. Dan selanjutnya secondary untuk surveinya, untuk melakukan tindakan selanjutnya apa kalau ada gangguan irama. Nah, selanjutnya tata-tata dasar yang tadi sudah kita jelaskan dalam bentuk algoritma, ini kita ringkaskan lagi teman-teman ya, yaitu ada pernafasan, pastinya prinsipnya adalah memastikan jalan nafas bebas dari obstruksi, yaitu dari airway tadi, dan posisi yang baik adalah posisi miring teman-teman dengan kepala lebih rendah dari badan ya, supaya darah atau cairan yang dimuntahkan itu bisa keluar dan tidak aspirasi. Ini prinsipnya. Jadi sekali lagi, jangan sampai cairannya aspirasi ke dalam saluran nafas, teman-teman. Itu yang sangat berbahaya dan sering kejadian ya pada pasien yang penuh sadara. Oleh karena itu, hindari memberikan makan. Kita harus edukasi keluarganya supaya tidak memberikan cairan atau apapun ya melalui mulut, teman-teman. Ini yang sering kelupaan. Jadi pasien di ruangan itu seringkali keluarganya nggak tahu, dikasih minum, kasih makanan, akhirnya aspirasi dan sesak ya. Akhirnya kita ronsen ada pneumonia aspirasi. Nah, ini harus jelas sekali ya, kita beritahukan segera kalau ada penurunan sadara. Kemudian tekanan darah, kemudian otak ya, kita pastikan tidak ada edem otak, kemudian hentikan kejang yang ada, dan tes urinaria kita bisa lakukan dengan USG, bedside, teman-teman. Pastikan ada retensi atau inkontinensia yang sering menyertai ya pada penurunan sadaran, dan masalah kateter harus segera dilakukan nih teman-teman kalau misalnya ada ya. Seringkali kita mudah sekali meraba bagian suprapubik aja, teman-teman bisa lihat ya kalau ada tegang dan pasiennya juga tidak keluar urin sama sekali, besar kemungkinan ada inkontinensi atau retensio, teman-teman, sehingga cara mudahnya adalah langsung masang kateter. Kemudian gastrointestinal pastinya memastikan kecukupan kalori ya dari gizinya, dan NGT harus dipasang teman-teman untuk mencegah tadi ya, salah satunya pneumonia aspirasi, sekalipun ini bukanlah cara yang sebenarnya dianjurkan ya. NGT ini bukan cara resmi sebenarnya untuk mencegah aspirasi, tapi ini bisa meringankan setidaknya dan pasti menghindari ya untuk terjadinya kemungkinan aspirasi yang lebih besar. Jadi aspirasi itu sebenarnya caranya bukan melalui GT ini teman-teman, tapi harus melalui cara-cara lain ya, nanti akan kita bahas. Dan selanjutnya periksalah apakah ada tumpukan skibala, karena seringkali pasien penurunan sadaran itu sudah kronis ya teman-teman, kadang-kadang dia sudah lama, apalagi orang tua, dan seringkali konstipasi, sehingga skibala biasanya banyak di bawah, sehingga bisa menyebabkan terjadinya obstruksi pada saluran cerna. Nah, kita akan ringkas lagi menggunakan algoritma koma, ini teman-teman dari buku ajar bagian neurologi kebetulan. Jadi untuk prinsipnya, kalau teman-teman ketemu pasien dengan penurunan sadaran, yang pertama pastinya setelah kita lakukan ABCD tadi ya, kita harus menilai penyebabnya. Itu harus langsung dalam pikiran teman-teman. Ya, jadi sambil melakukan ABCD tadi, saya biasanya segera gitu memikirkan apa sih penyebabnya. Yang pertama, cara mudah ada teman-teman singkirkan dulu yang neuro, ya alias yang bagian saraf. Caranya dengan melihat tadi respon dari pasien ya, kemudian matanya, pupilnya bagaimana, midriasis atau bagaimana, dan respirasi dan pergerakan bola matanya, teman-teman bisa lihat. Dan selanjutnya, kalau neuro udah disingkirkan, teman-teman harus pikirkan internanya. Prinsipnya itu aja mudahnya. Internanya apa aja? Biasanya tuh ada faktor yang namanya faktor eksogen atau endogen ya, teman-teman. Dibagi dua itu. Yang eksogen itu ya itu biasanya obat. Kita tanyakan tadi dengan anamnesis obat-obat apa aja yang dikonsumsi, nafsa, dan juga biasanya ada insektisida ya, alias adanya biasanya opiat atau organofosfat intoksikasi. Nah, itu harus juga diatasi. Kemudian selanjutnya internal yang lain yang tadi sudah disinggung, ada diabetes, ada infeksi tiroid ya, hipotiroid sering sekali menimbulkan koma, kemudian adanya masalah ginjal, hipotermia, dan yang terakhir barulah teman-teman pikirkan yang psikis. Jadi sekali lagi saya ulang langkah-langkahnya teman-teman. Kalau kita melihat pasien yang penuh sadaran, pastinya kita harus cek ya ABCDE tadi, primary survey, secondary survey. Setelah itu kita pikirkan penyebabnya. Sebenarnya nggak setelah itu, tapi sambil gitu ya, sambil kita lakukan pemeriksaan atau tata laksana awal, sambil kita pikirkan itu tata laksana selanjutnya, yaitu mencari penyebab. Dengan cara yang pertama kita singkirkan neuronya dulu atau sarafnya, baru setelah itu kita kejar yang internalnya teman-teman. Kalau bisa dikejar dua-duanya sekaligus secara simultan sih lebih baik ya. Itu sangat sangat luar biasa dan pasti akan membantu ya, karena kecepatan adalah kunci di sini. Selanjutnya kita sudah jelas tadi ada anamnesis, PF ya. Nah ini mungkin teman-teman kalau mau konsul internal pastinya harus pastikan dulu prinsipnya dari neuronya itu biasanya udah nggak ada apa-apa ya. Seringkali biasanya ini pada pasien di rumah sakit yang sudah dilakukan CT brain ya, dokter neuro udah datang, udah anamnesis, PF dan semuanya, ternyata beliau menemukan tidak ada masalah organik di bidang saraf setelah pemeriksaan tersebut. Nah, disitulah baru teman-teman bisa konsul internal. Tapi baiknya teman-teman cek dulu ya pemeriksaan penunjang,
lab internal dasar, bagusnya disingkirkan tadi, yang hepar, ginjal, diabetes, yang sering-sering aja teman-teman, baru nanti kalau teman-teman konsul gitu ya. Kalau tiroid saya rasa nanti ya, biasanya setelah dikonsul, baru nanti teman-teman bisa tanyakan apakah perlu cek ke arah tiroid atau enggak untuk menyingkirkan penyebabnya. Nah, langsung kita ke bagian yang khusus disiapkan untuk acara malam ini, teman-teman, yaitu ada studi kasus yang cukup sulit sebenarnya. Ini studi kasus nyata yang kami hadapi ya. Waktu itu ada wanita 30 tahun, teman-teman, masih muda sekali, masuk dengan penurunan kesadaran, dan wanita ini sudah dirujuk berkali-kali ya ke berbagai rumah sakit karena kompleks gitu ya, penyebabnya tidak jelas. Jadi sebenarnya sudah 5 hari penurunan kesadaran memberat, dan dari neuro sih nggak ada gejala ke arah stroke, teman-teman, bicara pelo, mulut mencong gitu ya, itu tidak ada. Kemudian sejak 6 hari pasien ternyata demam gitu ya, mual-muntah, nggak ada nyeri kepala atau kejang gitu ya, dan dicek malaria pastinya karena ternyata beliau dari Papua gitu ya, dan ternyata selanjutnya diagnosa sebagai diagnosa malaria falciparum, padahal hasil malaria negatif sebenarnya. Nah, itulah kita nggak tahu apakah ini maksudnya profilaksis atau bagaimana ya, tapi diberikan obat tersebut dan ternyata tidak perbaikan ya. Selanjutnya 5 hari sebelum masuk rumah sakit, yang di Jakarta maksudnya ya, pasien mulai bicara kacau, nggak nyambung, dirawat di HCU ya, dan selanjutnya memberat malah, jadi nggak perbaikan juga di HCU ini. Dirujuklah dia ke RSUD tipe B, dengan tadi ya, ada suspek malaria berat sekalipun hasil tesnya negatif, kemudian dirujuklah ke RS yang lebih besar lagi, jadi berapa kali rujuk nih teman-teman, dan selanjutnya pasien nggak sadar gitu ya, dilakukan pemeriksaan awal, dan selanjutnya intubasi, sempat masuk ICU, dan setelah cukup lama tidak ada perbaikan, maka dirujuklah ke Jakarta. Ya cukup jauh nih teman-teman, dari Papua ke Jakarta, kemudian sepanjang perawatan di Jakarta, klinisnya perbaikan ya, telah diberikan antibiotik dan obat anti TBC gitu. Ternyata positif teman-teman TBC-nya, yaitu meningitis TBC selama 2 bulan dan kesadarannya membaik. Nah, jadi jelas ya, ini mulai ada cahayanya nih, ternyata lebih karena infeksi TBC. Kemudian selanjutnya pasien sempat mengalami gangguan ginjal dan USG ginjalnya masih bagus ya, sehingga hanya AKI saja, dan urin output-nya masih bagus teman-teman. Sehingga kita tidak memikirkan ke arah gangguan ginjal ya sebagai penyebab penurunan sadarannya. Nah, kemudian sayangnya pasien mengalami perburukan selanjutnya pada 30 Januari ini dan mengalami edem paru teman-teman, dan kita drip furosemid dan akhirnya bisa perbaikan urin output-nya, tapi ada peningkatan kreatinin. Jadi akinya itu memberat teman-teman, sehingga kita lakukan hemodialisa ya untuk mencegah terjadinya penurunan kesadaran yang memberat gara-gara ginjal. Nah, memang pasiennya ada darah tinggi, ada gula, ada hipotiroid juga ya, yang nantinya juga akan kita curigai sebagai penyebab penurunan kesadarannya. Sedangkan pasien ini diabetesnya di keluarga sih nggak ada, dan dulunya ada riwayat bekerja, kebetulan dokter juga ini teman-teman di Papua. Dan selanjutnya kita lihat pemeriksaan fisiknya, memang jelas darah tinggi ya. Kemudian dari ini pakai CVP kebetulan, dia plus 17 teman-teman. Dan selanjutnya dari pemeriksaan paru memang ada ya, rongki basah kasar. Dan dari pemeriksaan jantung kita lihat di sini sebenarnya sih nggak ada hal yang signifikan gitu ya dari pemeriksaan jantungnya. Dan abdomen juga cukup baik, ekstremitas juga cukup baik. Nah, ini pemeriksaan darah yang cukup banyak teman-teman dilakukan karena perawatannya cukup lama ya di rumah sakit rujukan ini. HB terlihat anemis teman-teman. Kemudian leukositnya awalnya itu sekitar 11.000 ya, dan sepanjang perawatan ternyata ada peningkatan, yang akhirnya nanti didiagnosa sebagai sepsis ya teman-teman, karena ada pemberatan atau pemburukan sepanjang dirawat yang diduga karena proses infeksi ini. Kemudian kita lihat di sini neutrofilnya ada peningkatan, dari awal juga sudah ada, limfositnya itu ada penurunan ya, sehingga neutrofil to limfosit rasionya meningkat teman-teman, sehingga kita curiga memang mungkin ada karena infeksi yang sifatnya akut ya, seperti bakterial atau juga viral. Selanjutnya monosit ya, tempat meningkat 8,1 dan 9 teman-teman, tapi habis itu perbaikan, dan laju endap darah meningkat, yang mana ini lebih mengindikasikan ke arah penyakit kronis seperti infeksi TBC. Dan selanjutnya dari fungsi hepar sih bagus teman-teman, sehingga kita bisa menyingkirkan ya penyebab penurunan sadaran yang disebabkan karena ada masalah pada hati. Kemudian poksitonin juga awalnya tinggi, kemudian setelah mendapatkan antibiotik turun teman-teman. Jadi sepsisnya bisa dibilang perbaikan ya, karena poksitonin ada penurunan. Kemudian FT3, FT4 juga kita cek ternyata menurun, memang rendah ya, karena pasien ini ada hipotiroidisme pasca ablasi dari tiroidnya. Ini juga kita pikirkan menyumbang proporsi ya terhadap
ada penurunan kesadaran pasien, teman-teman. Jadi tidak hanya dari infeksi saja, tapi ada faktor tiroid juga. Kemudian gula darahnya, asam urat ya, itu juga cukup tinggi, asam laktat juga. Kemudian lanjut, elektrolit juga sempat ada gangguan, tapi terbilang ringan ya teman-teman, dan mudah sekali kita langsung koreksi. Dan kami rasanya tidak menjadi penyebab penurunan kesadarannya ya, karena tidak cukup berat, hiponatremia ataupun hipokalemia juga, dan segera bisa dikoreksi. Kemudian magnesiumnya juga ya, kami koreksi, kalsium juga. Selanjutnya kita lihat dari urinil lengkapnya ada ke arah ini ya teman-teman ya, kita dapatkan kemungkinan ke arah infeksi gitu ya, karena sempat meningkat leukositnya dengan adanya ya sel ragi atau jamur, sehingga later itu kita obati juga ke arah jamurnya. Jadi kita bisa dapatkan gambaran sementara ini ada infeksi yang sifatnya multikausa, teman-teman ya. Ada bakteri dari tuberkulosa tadi dan juga ada jamur yang berperan serta dalam menimbulkan penurunan kesadaran dari pasien. Selanjutnya AGD ya, kita lihat di sini masih terkontrol, apalagi pasiennya sempat mendapatkan ventilator, teman-teman. Dan selanjutnya kita lihat dari hasil lab parasitologi, ternyata didapatkan adanya Candida. Nah, ini salah satunya ya penyebab infeksi yang menyebabkan penurunan kesadaran pada pasien. Untungnya masih sensitif ya terhadap obat-obatan ketokonazol, amphotericin, sehingga dapat segera kami berikan terapi. Kemudian ternyata juga ada kuman bakteri, teman-teman, yaitu Enterococcus fecalis ya, dengan jumlah koloni lebih dari 10⁵, yang untungnya juga masih ada sensitivitas ya terhadap tetrasiklin dan juga beberapa antibiotik yang akhirnya juga kami berikan sepanjang perawatan. Dan pada isolat lainnya didapatkan ada jamur yang semakin menguatkan infeksi saluran kencing akibat jamur tadi. Ini adalah ronsennya, teman-teman. Kita lihat di sini, pasien di sini juga mengalami ya, kita curiga ada pneumonia di sini dari hasil ronsennya. Dan kita lakukan pemeriksaan ulang pada 21 Januari, ternyata perbaikan ya pneumonianya. Ini setelah diberikan antibiotik dan dilakukan protokol sepsis, teman-teman. Dan karena adanya kesulitan bernafas, pasien juga diberikan tracheostomi ya, kita lakukan. Dan selanjutnya pasca tracheostomi di ronsen ulang itu tidak ada masalah ya dari tracheostominya. Dan ini CT brain-nya teman-teman semuanya yang awal dilakukan, yaitu tidak tampak kelainan. Oleh karena itu dari sejawat neurologi menyatakan kemungkinan penyebabnya itu bukan dari neurologi, jadi sudah disingkirkan sehingga mereka akhirnya merujuk ke interna atau penyakit dalam. Dan dari CT scan vertebra juga dilakukan nih teman-teman ya. Atau tidak ada abses, tidak ada masalah yang signifikan nih dari vertebra khususnya di bagian leher. Nah, ini adalah USG, itu juga secara umum didapatkan splenomegaly saja, tidak ada kelainan signifikan dari organ dalam di bagian hati atau ginjal tadi ya, yang kita juga curigai berkontribusi terhadap penurunan kesadaran. Selanjutnya kita konsultasi bedah digestif, ternyata memang ada ileus paralitik teman-teman akibat sepsisnya ya, sehingga ini kita lanjutkan terapi di bidang interna. Di bidang gastro juga kita tanyakan ternyata tidak ada indikasi kolonoskopi ya, karena memang pasien masih infeksi akut dan kondisinya kurang stabil. Dan tropik infeksi akhirnya diberikan anti jamur dan anti bakteri, teman-teman. Mata itu juga melihat adanya konjungtivitis dan keratitis ya, bisa juga menjadi fokus infeksinya. Jadi kita lihat banyak sekali fokus infeksi sebenarnya pada pasien ini yang kemungkinan menjadi port di entry-nya gitu ya, menjadi yang keroknya sebenarnya dari masalah penurunan kesadaran pasien ini. Nah, jadi sejawat neuro menyebutkan kemungkinan ini memang karena masalah internal, teman-teman ya, karena diagnosanya adalah MATB atau meningitis TB dan sepsis utamanya. Selanjutnya dari ginjal, memang akhirnya menghasil CHD tadi ya, setelah adanya AKI, teman-teman, yang meningkat terus kreatininnya sampai lebih dari 4, dan juga ada masalah hiponatremia yang sempat dicurigai ya ke arah CSWS atau SIADH, tapi kita lihat, kita pantau, ternyata natriumnya tidak turun sampai kadar cukup berat ya, alias di bawah 120. Jadi kemungkinan besar sih kurang berkontribusi gitu terhadap penurunan kesadarannya. Jadi lebih karena infeksinya. Dan dari balance cairan juga tidak perlu terlalu seimbang dari sejawat ginjal ya. Penggantian cairan cukup 75-80% saja dari unit output. Jadi tidak perlu harus mengganti cairan buru-buru gitu ya. Dan hindari obat-obat nephrotoxic, ini sesuaikan adjustment dosis ya. Dan pastinya cek serial untuk fungsi ginjalnya. Nah, selanjutnya kita dapatkan akhirnya masalahnya utamanya setelah melakukan sekian banyak dan sekian detail ya pemeriksaan yang sangat-sangat luar biasa, menghabiskan biaya mungkin teman-teman ya, kalau di daerah atau di rumah sakit swasta saya rasa sulit sekali ya untuk melakukan seperti ini gitu, karena ini sangat-sangat sangat komprehensif sekali pemeriksaannya. Tapi bersyukurlah pasien ini bisa mendapatkan diagnosa yang tajam dari hasil pemeriksaan yang sangat komprehensif tadi.
Akhirnya kita diagnosa dengan penurunan kesadaran, et causa METB, DD dengan sepsis perburukan ya teman-teman, dan sepsisnya itu karena masalah saluran kemih dan juga paru-paru dengan ada EDM dan hipotiroidisme yang juga dipikirkan. Nah, ini ada obat-obatannya, teman-teman tadi sudah jelas ya, ada ventilator, tracheostomi juga diberikan. Untuk diabetesnya kita gunakan insulin ya, tentu saja karena kondisi kritis, ada antibiotik, antifungal ya menjadi backbone dari pengobatan penurunan kesadaran pada kasus ini. Jadi ini adalah kasus yang sangat baik teman-teman. Dan mungkin saya sebelum beranjak sebenarnya ada kasus lagi teman-teman ya yang agak berbeda nih dari kasusnya ini. Tapi kita akan bahas dulu mungkinnya Dr. Christian sebelum kita jadinya nggak fokus gitu ya. Nanti terlalu banyak yang kita harus cerna. Nah coba mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semuanya untuk kasus ini. Baik teman-teman, yang ada yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau mau diskusi kasus mungkin punya pengalaman ya dok ya, mungkin ada kasus yang ingin didiskusikan juga gitu dok, dari teman-teman. Ya boleh, silakan. Ini yang berkisar ini ya, mungkin ya ada yang mendapatkan nih yang diagnosanya mirip-mirip dengan kami, mungkin bisa sharing juga ya, dan mungkin bisa memberikan usulan gitu apa yang sebaiknya harus ditambahkan juga boleh. Dari teman-teman, mungkin ini waktu yang spesial ini teman-teman untuk bisa bertanya langsung sama Dr. Jeff. Ini termasuk kasus yang cukup rumit ya dok ya, ada meningitis TB-nya dan dari daerah Indonesia Timur mungkin TS di sana juga mungkin tidak terlalu kepikiran ya karena pasti memang mayoritas malaria di sana ya dok. Nah itu, ini sebenarnya membawa pesan juga dok ya bahwa kalau kita di daerah tuh jangan hanya kita pikirkan malaria atau penyakit yang umum sebenarnya itu Dr. Kristianto. Jadi banyak sekali kasus-kasus yang membutuhkan diagnostik yang sangat komprehensif gitu dok, karena bisa jadi penyebabnya di luar penyebab umum teman-teman. Inilah contohnya karena beliau sudah lama dirawat di sana gitu ya, tapi nggak ada perbaikan gitu karena di sana tetap diberikannya sebagai malaria gitu ya kayak dianggapnya. Jadi kita mungkin perlu membuka mata gitu Dr. Kristianto bahwa banyak sebenarnya penyebab-penyebab internal nih yang sayangnya memang susah gitu ya untuk dilakukan pemeriksaan seperti ini di daerah. Itu yang saya pahami sekali karena saya pernah di daerah dan sulit banget dok untuk cek sebanyak ini. Ya betul. Nah, ini salah satu nilai yang Dr. Jeff mau sharingkan juga buat kita semua teman-teman, jangan tertutup ya jadi fokus hanya apa yang sehari-hari mungkin kita dapatkan, kita pikirkan harus itu terus gitu ya dok ya. Iya benar banget, saya tuh suka nonton serial film dokter ya dok sebenarnya yang di luar ya, seperti House atau sekarang mungkin ada Good Doctor ya, itu juga bagus buat teman-teman membantu ya mengasah kemampuan diagnostik dan membuka mata. Yang penting itu yang Dr. Kristanto bilang ya, bahwa banyak sekali kemungkinan dok di luar pakem-pakem yang ya memang pakem-pakem itu harus kita kuasai gitu ya, tapi kita juga harus membuat sedikit space gitu ya untuk kemungkinan ini. Ya betul. Baik teman-teman, ada yang ingin bertanya, persilahkan. Bisa, mungkin kalau malu-malu bisa dituliskan di kolom chat, nanti akan saya bacakan juga untuk pertanyaannya. Iya, supaya dapat hadiah juga dok ya, karena ada hadiahnya nih teman-teman buat tadi betul. 10 ditambah 2 ya dok ya, berarti 12. Ada 12 hadiah yang disiapkan nih, 10 hadiah khusus untuk yang memberikan pertanyaan yang terbaik ya dokter ya. Nanti. Iya, yang paling kritis dan pastinya ya, paling berkualitas. Gitu. Oke. Saya baca dulu dokter. Kalau sejauh ini belum ada yang bertanya dokter, mungkin mau lanjut dulu, boleh nggak apa dokter? Iya boleh, kita lanjut ya. Ini mungkin kasus yang barusan adalah kasus yang lebih ke arah internal teman-teman. Nah kita akan bahas kalau yang lebih beratnya ke arah neuro ya. Memang ini harusnya sejawat neuro, tapi saya mau memberikan ini karena penting banget untuk bisa membuka mata kita teman-teman bahwa kasus-kasus di lapangan itu kemungkinan gitu ya bisa gabungan sebenarnya, bisa ada internalnya, ada neuro juga. Jadi kita bisa sama-sama mendapatkan gambaran dari dua sisi ya, dari neuro dan dari internalnya. Nah ini teman-teman ada kasus lagi ya, perempuan 45 tahun, mungkin sudah kelihatan ya dok ya untuk slide saya? Untuk ini belum dokter, belum masih ya? yang PowerPoint yang lama dokter. Mungkin bisa di stop share dulu dokter. Stop dulu ya. Nah ini saya buka lagi ya. Nah ini dia. Jadi perempuan 45 tahun teman-teman datang ya di Bangsal
kita di IGD dalam keadaan gelisah nih sambil megang kepala. Dia mengeluh nyeri kepala yang hebat dengan mual muntah gitu ya. Dan kita sayangnya nggak dapat nih anamnesis apakah mual muntah itu menyemprot gitu ya atau projectile vomiting ya, teman-teman tahu atau tidak. Dan selanjutnya peristiwa ini terjadi sangat mendadak. Jadi terlihat kunci di sini ya bahwa dia tidak terjadi secara progresif atau berangsur-angsur, tapi terjadinya mendadak teman-teman. Jadi langsung ngedrop gitu pasiennya dari kondisi yang tadinya masih sadar penuh ya. Kemudian pasien ini terganggu dengan situasi yang gelisah. Pemeriksaan fisik didapatkan ada kaku kudu, tekanan darah ya yang sangat tinggi ternyata. Kemudian suhunya masih normal, tidak demam, teman-teman. Dan defisit neurologis vokal tidak dijumpai, tapi Babinski-nya positif bilateral. Ini juga jadi kunci ya. Untuk teman-teman neurologi pasti sudah sangat awam dengan ini. Dan setelah 30 menit, pasien lebih tenang, tapi tidak responsif terhadap anamnesis dan pemeriksaan fisik. Kesadaran pasien juga menurun sangat tajam, teman-teman. Kita lihat diskusinya. Yang menjadi kata kunci yang pertama adalah onset penurunan kesadarannya ya. Kita harus nilai dengan cermat, teman-teman, karena akan sangat berarti untuk menyingkirkan tadi penyebabnya. Apakah tadi penyebab-penyebab yang ke arah neurologi atau setelahnya ya, yaitu penyebab ke arah interna, atau kalau semua disingkirkan ke arah psikogenik ya, atau psikis. Dan selanjutnya nyeri kepala yang mendadak disertai mual muntah, terutama yang proyektil gitu ya, itu mempunyai nilai diagnostik yang sangat tinggi. Ini menjadi kunci teman-teman, karena tekanan darah yang bersifat primer tinggi dan dapat pula sekunder ya karena kegelisahan dan nyeri kepala yang hebat. Jadi intinya kalau dia mendadak, maka kita harus pikirkan lebih ke arah penyebab yang vaskuler, teman-teman, seperti ada stroke yang iskemik ya, atau mungkin juga ada stroke perdarahan yang terjadi di sana selain trauma. Sedangkan kalau terjadi itu berangsur-angsur atau pelan-pelan, penurunan sadarannya kita bisa pikirkan ke arah keganasan contohnya ya, atau mungkin ke arah interna. Itu kadang juga terjadinya lebih pelan ya, tidak secepat pada penyebab neurologis, teman-teman. Selanjutnya, refleks Babinski itu juga ya, kita lihat ini menjadi kunci, teman-teman bisa lakukan di lapangan. Babinski-nya kalau positif berarti kita tahu bahwa ada proses patologis di otak, di sentral ya, teman-teman, yang pastinya mengindikasikan biasanya ada desak ruang yang masif atau ada massa kemungkinan yang bisa menimbulkan tekanan tinggi intrakranial sehingga Babinski-nya positif. Nah, itu yang menjadi clue akan adanya SOL atau space occupying lesion di sana atau sesuatu ya yang harus kita segera lakukan pemeriksaan CT brain. Nah, pada kasus ini didapatkan tanda-tanda proses patologis di otak, teman-teman, yang mengarah pada ada proses tadi ya, desak ruang yang masif karena ada tanda-tanda TTIK, nyeri kepala hebat, muntah-muntah tadi, tekanan darah yang sangat tinggi dan kesadaran turun, itu menjadi tanda-tanda TTIK-nya. Jadi ada 4 ya di sini, teman-teman, yang menjadi indikasi TTIK. Kemudian dengan onset yang sangat mendadak, maka kita pastinya harus curiga ini ke arah stroke ya teman-teman, karena tanda traumanya kan tadi itu ya, secara umum tidak didapatkan gitu ya, adanya luka atau tanda trauma gitu yang jelas, sehingga kita lebih pikirkan ke arah stroke. Dan stroke-nya biasanya stroke hemoragik atau pendarahan. Kaku kuduknya bisa bersifat primer teman-teman karena pendarahan SAH atau subarachnoid, bisa juga sekunder ya karena TTIK-nya, sehingga menyebabkan kaku kuduk. Jadi kaku kuduk tidak hanya pendarahan, ini menjadi kunci juga. Jangan terpaku pada pendarahan saja. Selanjutnya, untuk menegakkan diagnosis, perlu dilakukan pemeriksaan penunjang ya, pastinya untuk menyingkirkan internanya, kita ceklah lab interna juga, selain CT brain yang menjadi gold standard untuk menyingkirkan neurologi ini. Dan penatasan dasar tadi sudah harus dimulai teman-teman dari awal, sambil kita memikirkan ya penatasan lanjutannya, yaitu berupa proses menyingkirkan adanya kemungkinan-kemungkinan neurologi, interna, dan akhirnya psikosomatis. Mungkin itu, Dr. Kristianto. Kita bisa lanjut diskusi lagi ya. Baik, dokter. Baik, teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ini ada beberapa yang direct message langsung si dokter tanya. Selamat malam, Dr. Jeff. Terima kasih atas pemaparan materinya. Izin bertanya, dokter, apakah ada batasan waktu tertentu untuk menilai proses gangguan kesadaran ini, dokter? Kalau ada, berapa lama sebaiknya ditangani untuk penilaiannya? Baik, kalau batasan waktu sebenarnya sih tidak ada yang saklek ya dok ya, tidak seperti jantung mungkin ya, yang jelas time range-nya berapa. Jadi kalau kesadaran pastinya kita harus lakukan dengan secepat mungkin teman-teman. Begitu kita ketemu di bangsal atau di UGD gitu ya, kita harus anggap sebagai code blue sehingga harus segera kita melakukan intervensi dan sebisa mungkin simultan. Maka itu perlu tim ya, Dr. Kristianto. Ini nggak bisa sendirian.
yang sering kali kejadian kan kalau saya jaga dulu ya dok ya, itu cuma sendirian. Jadi ini justru membahayakan dalam tanda kutip ya. Kita sebenarnya membahayakan pasiennya karena begitu banyak proses algoritma yang harus dilakukan teman-teman. Dan pasti kalau cuma satu kepala itu akan menghambat. Saya yakin deh teman-teman kalau kita jaga malam pasti udah pusing ya dok ya. Begitu Betul. ada kalau dulu seperti ini susah banget teman-teman. Kita mikir yang jalur yang memang simple aja udah rumit gitu ya. Udah banyak bias. Jadi kita perlu tim sebenarnya seperti yang ada di film-film sih. Sekali lagi ya dok ya. Tapi itulah yang terjadi sebenarnya teman-teman yang menjadi standar. Harusnya ada beberapa tim dari neuro, dari interna ya. Kebetulan kami waktu residensi seperti itu Dr. Christian. Jadi begitu ada yang nggak sadar, code blue, langsung datang tuh anestesi, neuro, interna. Jadi itu kondisi ideal menurut saya yang memang seperti di film. Tapi itulah yang harusnya dilakukan teman-teman. Karena kita harus mengejar banyak hal gitu ya. Tadi ya harus penata dasar harus jalan. Biasanya anestesi kan yang lakukan ya dok ya, kalau kami ya dulu ya, anestesi. Penata dasar. Nah, penata lanjutannya untuk menyingkirkan interna atau neurologinya itu ada lagi gitu. Ada residen internanya, ada residen neuronya. Ya secara simultan langsung melakukan pemeriksaan secara komprehensif. Jadi nggak yang satu-satu ya dok ya, karena pastinya waktu adalah kunci di sini teman-teman. Nanti akan terlambat, terutama tadi kalau kasus yang karena stroke gitu ya, yang sangat-sangat progresif, nantinya akan bisa berakibat fatal. Baik dokter, jadi memang kalau dipikir-pikir mungkin situasi sistem kesehatan kita masih cukup tertinggal ya dok, harus sangat-sangat Oh, mengejar betul ya. sekali. Iya, justru itu yang kita sayangkan ya dok ya, karena sedikit banyak ya kita menghambat proses algoritma ini ya. Ya, betul, betul. Baik dokter, ini sudah ada beberapa penanya dokter dari Dokter Ahmad Solihin. Assalamualaikum dokter, izin bertanya sekalian membagi pengalaman kasus. Oh jadi beliau ada kasus nih dokter. Ada pasien usia 32 tahun, dia penurunan kesadaran GCS-nya mungkin 111 ya dok. Terus dari riwayat penyakit tidak ada, pemeriksaan fisiknya masih dalam batas normal, pupilnya midriasis. Terus, nah ini beliau ini ternyata kasusnya kayak psikiatri ya dokter sepertinya, kayak kesurupan atau possession trance disorder. Nah mungkin dari sisi kita sebagai dokter, mungkin apa yang harus kita bisa teliti mungkin ya untuk bisa mengenali mana yang organik, mana yang psikiatri mungkin masuknya. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Ahmad ya. Jadi saya akan menjawab dengan algoritma ya Mas ya, karena kita harus berdasarkan dasar ilmiah ya, karena kita kan tenaga kesehatan ya, yang dari sarjana kesehatan. Jadi kita tentu harus menggunakan bukti ilmiah ini. Nah, ini ada satu yang paling bagus nih untuk menjawab pertanyaan Mas Ahmad ini. Nah, ada algoritma HOMA namanya teman-teman semuanya. Mungkin sudah terlihat ya dok ya di layar. Sudah dokter. Mas Ahmad bisa lihat itu untuk yang possession trance ke arah psikosomatis itu ada di bagian bawah ya Mas ya, kanan bawah tuh, paling bawah. Jadi itu adalah bagian terakhir sebenarnya dari algoritma Mas Ahmad. Nah, yang sering kejadian di daerah itu kita langsung buru-buru ke bawah ini. Padahal banyak loh proses yang harusnya kita lewati. Ya seringkali ini di skip nih. Mungkin Mas Ahmad bisa pastikan dulu apakah udah dilakukan belum, misalnya neurologis yang komprehensif nih. Ada respon abnormal, tadi ya Babinski, semua refleks-refleks apakah sudah dicek selain pupil ya, kemudian pergerakan bola mata, dan selanjutnya penunjang apakah sudah dilakukan CT brain yang adekuat, atau tadi ada EEG juga ya dilakukan atau tidak, elektromedik itu juga harus dilakukan, radiologi ya, laboratorium, yang pastinya ya juga harus banyak nih yang dicek. Yang seringkali susah di daerah karena tidak ada reagen ya, alatnya juga sulit ya. Tapi bagusnya Mas Ahmad pastikan dulu apakah semua sudah dicek, sudah tidak ada proses yang di-skip. Kemudian etiologi kita pastikan dua ya Mas ya, apakah tadi ke arah neurologi yaitu yang struktural di otak atau ke arah yang difus. Kalau penyakit otak difus kan lebih karena interna nih Mas. Alias biasanya ada faktor eksogen dan endogen ya internanya. Nah, ini udah dilakukan belum? Seperti misalnya kita lakukan adanya pemeriksaan endokrin, pemeriksaan panel metabolik, panel infeksi, dan panel tiroid tadi apakah sudah dilakukan? Mungkin Mas Ahmad bisa menambahkan ya di kolom chat ya. Dan selanjutnya juga intoksikasi, apakah sudah dilakukan Mas uji-uji intoksikasi ini untuk obat? Yang mana pengalaman saya waktu di daerah itu susah banget ini intoksikasi karena nggak ada ya reagennya Mas, kita mau cek amfetamin, metamfetamin ya, umum-umum aja nggak ada, apalagi obat-obat yang lain gitu ya, yang sering digunakan yang bisa mempengaruhi psikoafektif kita.
Selanjutnya nafsa, insektisida itu juga harus diperhatikan, terutama di daerah ya Mas, apakah ada keracunan organofosfat atau enggak, ini juga harus dipastikan udah dilakukan. Kemudian untuk neuro, pastinya kita harus konsul juga Mas, kita pastikan trauma, perdarahan tadi ya, semua panel ini tidak ada, yang biasanya tidak terlihat dari hasil ronsen kepala biasa. Kita harus melakukan CT scan atau bahkan kita lakukan pemeriksaan MRI ya Mas ya, bila perlu spesifik lagi, dan kita tambahkan dengan angiografinya atau MRA-nya juga gitu ya, untuk memastikan. Jadi sebenarnya panjang prosesnya. Nah, kita mungkin perlu sharing juga nih ke Mas Ahmad, apakah ada proses yang belum dilakukan nih Mas dari algoritma ini? Mungkin kalau Dokter Ahmad mau join bisa open mic ya. Jadi Ya, boleh. bisa menjelaskan lanjutan kasusnya mungkin seperti apa ini. Mungkin bisa menarik ya, juga ini. Menarik sekali ya, kami sangat apresiasi nih Mas Ahmad, kasusnya bagus sekali, yang banyak sekali di daerah memang ya Dok ya, kita akhirnya karena keterbatasan biasanya, karena susah melakukan yang sesuai algoritma, akhirnya kita tadi ya, kita akhirnya mendede dengan masalah-masalah yang sifatnya psikosomatis ya Dok ya, seperti ini, position trance gitu ya Dok ya, atau ada stres karena orangnya emang begini gitu ya Dok ya. Nah, itu yang menjadi sebenarnya ya keprihatinan kita juga ya dokter, karena takutnya pasiennya ini ke luar negeri atau kemana ya dok ya, dilakukan pemeriksaan yang simple, misalnya ada MRI, nyata ketemu masalahnya, nah dia nanti akan backfire gitu ya, dia akan komplain kenapa di Indonesia kok malah nyalahinnya gara-gara kesurupan, gara-gara yang mistis-mistis gitu dokternya, padahal kan harusnya dokter itu ilmiah ya dok ya. Jadi itu yang kita khawatirkan sebenarnya Mas Ahmad. Kita apresiasi sekali, pasti dokter di sana sudah melakukan ya dengan maksimal, tapi mungkin kita perlu pertajam dengan misalnya diagnostik yang sesuai deh Mas algoritma. Kalau sudah juga semua dilakukan, ternyata memang nggak ada, ya mungkin masih ada kemungkinan memang ya ke arah position trance atau ke arah yang sifatnya psikosomatis, masih ada memang Mas, masih ada tempatnya itu di bagian kanan bawah. Mungkin seperti itu, dokter. Ini Dokter Ahmad, silakan dokter, mungkin mau menjelaskan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya dok, kemungkinan ini saya dapat kasusnya itu di klinik dok, di daerah, jadi susah untuk mendiagnosisnya dok. Oh, baik. Ya, terima kasih Mas Ahmad. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Mas? Udah itu aja sih dok. Nah, ya. Kalau boleh tahu di mana dokter lokasinya waktu itu? Kebetulan dijaga di Bogor, Kabupaten Bogor dok. Oh Bogor, baik dokter. Iya. Baik, terima kasih Mas Ahmad. Jadi mungkin ini saya titip bekal buat teman-teman semua di sini, nanti boleh diberikan ya Dr. Kristianto materi ini, terutama yang algoritma ya dok ya. Ya, karena kita sebenarnya ada campaign juga ini dok. Kita kebetulan berangkat dari pengalaman kami di daerah juga, yang mungkin tadi ya jaga-jaga di klinik juga seperti Mas Ahmad, yang mana kita menyadari memang ada keterbatasan Dr. Christian dengan pemeriksaan kita gitu ya, yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan sesuai standar algoritma maksudnya ya, yang sesuai ada di buku ajar ini, ataupun algoritma lain mungkin dari luar negeri apalagi, yang tentu saja akan lebih sulit. Jadi inilah keterbatasan kita yang ternyata impact-nya itu cukup besar nantinya, karena kalau pasiennya masih mengejar gitu penyebabnya gitu ya, sampai keluar, sampai kemana, dan ternyata mereka menggunakan algoritma ini di luar, mereka bisa menemukan penyebabnya, maka kita yang akan dirugikan sebenarnya ya, teman-teman semuanya. Mungkin itu yang akan menjadi presiden yang kurang baik buat kita, karena kita cenderung kok udah menyerah gitu ya, padahal belum melakukan langkah-langkahnya dengan algoritmik. Jadi sekali lagi, teman-teman, kita harus biasakan dengan menggunakan algoritma. Kalau misalnya tidak bisa dilakukan, mungkin kita bisa rujuk ya, kalau masih mungkin. Kalau nggak mungkin, ya udah kita terus terang aja. Ibu, sebenarnya secara ilmunya ada yang harus dicek lagi, Bu. Kita tujukan aja, Mas, algoritmanya ini. Ini, Bu, ada neuroimaging, atromedik misalnya. Kita nggak bisa, Bu, di sini EEG nggak bisa. Jadi, kita nggak bisa menemukan penyebabnya. Kita bukannya menyerah ya, Bu, ya, tapi memang ini keterbatasan. Nah, pasien pasti akan mengerti, Mas. Dan dia akan maklum gitu ya, kalau nanti ternyata di tempat lain yang ada EEG misalnya, ketemu penyakitnya, ya dia maklum, orang di sana memang nggak bisa dicek dok, EEG nggak ada gitu. Itu akan jauh lebih baik dibanding kita menyerah atau kita mendede dengan hal-hal yang sifatnya sudah psikosomatis gitu ya.
Jadi itu harus dipastikan menjadi yang paling akhir sebenarnya, Mas, hal-hal yang sifatnya psikosomatis ini. Baik, terima kasih dokter. Ini saya lanjut, mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk lagi dokter. Dari Dokter Nur Fitria Zahro. Permisi dokter, izin bertanya. Biasanya untuk pasien yang dengan diagnosa yang kompleks itu kan pasti membutuhkan waktu pengawasan yang lama ya. Apakah mungkin diperlukan untuk kita melakukan pemeriksaannya itu semua di awal dokter? Atau seiring berjalannya waktu ini mungkin maksudnya dokter? Ini biasanya keresahan GP ini dokter. Iya, benar. Saya mengerti banget ya dok ya, karena kalau kita sih maunya segera ya semuanya gitu ya untuk Mbak Nur ya. Kita maunya pastinya melakukan semuanya sekaligus, periksa semuanya supaya bisa tajam hasil diagnosa kita, Mbak. Hanya di lapangan itu susah ya, karena ada penjaminan biaya yang kurang, BPJS-nya udah mentok atau asuransi yang nggak menanggung ya, Mbak ya. Sehingga sulit ini, Mbak Nur. Ya, itulah menjadi kendala kita di Indonesia. Jadi kita sulit untuk bisa menyerupai film-film di luar gitu ya, Mbak ya, atau mungkin yang nyataannya di luar negeri ya. Dan mereka memeriksa kalau di Singapura itu banyak sekali panel yang dicek dalam waktu yang bersamaan, Mbak. Yang sulit untuk kita bisa copy karena akan jadi sangat mahal di sini dan tidak ada yang mau menanggung gitu, Mbak Nur. Memang inilah kelemahan kita, oleh karena itu akhirnya dikompensasi dengan keahlian dokternya, keahlian berpikir maksudnya ya Mbak ya. Jadi karena alat nggak ada ya, apa boleh buat, kita harus menajamkan pikiran kita sendiri Mbak. Memang tidak seakurat ya kalau kita ngecek dengan alat, itu harus diakui. Oleh karena itu banyak sekali kasus-kasus yang akhirnya terpaksa kita rujuk ya Mbak ya, jadi pasiennya sendiri yang merujuk, dia cari second opinion keluar dan ternyata ketemu di luar negeri. Ya nggak heran, karena kita terbatas sekali. Alatnya ada pun pembiayaannya nggak ada gitu ya, nggak ada yang bisa menanggung. Ya tapi gimana pun juga itu faktor yang tidak bisa kita kontrol ya Mbak Nur ya. Kita harus fokus pada faktor yang bisa kita kontrol, yaitu menajamkan kemampuan diagnostik kita. Salah satu yang tadi kita harus banyak baca, banyak mengerti algoritma gitu ya, sehingga kita bisa tahu nih algoritma ini sebenarnya kan ada alternatif ya Mbak ya. Jadi nggak cuma satu aja, misalnya satu pemeriksaan MRI nggak ada, udah nggak bisa kan, nggak, karena algoritma yang benar harusnya ada alternatif ya. Kalau MRI nggak ada, dia kasih tuh alternatifnya, harus periksa apa gitu ya, atau seperti liver ya di kami di hepatologi, kalau Mbak nggak ada fibroscan, kita bisa periksa parameter lain seperti APRI atau pemeriksaan scoring lain ya yang bisa menggantikan. Jadi kita harus mengetahui dasar ilmunya, Mbak harus baca algoritma. Itu pesan saya buat teman-teman ya, baca yang paling bagus tuh sumbernya dari Pocket Medicine kalau teman-teman mau baca ya, dari Sabatin. Itu isinya algoritma, atau mungkin dari sumber lain juga boleh, dari guideline perhimpunan. Teman-teman bisa copy tuh, saya sih biasa simpen di HP teman-teman untuk terus-terus dibaca, karena pasti susah ya kalau cuma sekali baca, pasti ada yang kelupaan. Nah itu jadi pegangan teman-teman untuk bertindak di lapangan dan penjelasan gitu ke pasien bahwa ini nggak bisa dilakukan Mbak, ini ada buktinya sebenarnya kita harus lakukan ini, tapi ternyata alatnya nggak ada atau biaya nggak ada, gimana, kita nggak apa-apa, terus terang aja. Nanti pasien akan mengerti kan, oh memang ini faktor yang nggak bisa dikontrol, bukan salah dokternya gitu. Sehingga pastinya kita akan lebih baik gitu ya presidennya dibandingkan kalau kita langsung mendede dengan hal-hal yang harusnya gitu masih bisa digali lagi. Baik dokter. Mungkin ini juga sekaligus buat teman-teman juga untuk dari segi hukum juga ya dok ya. Kalau kita sudah mengikuti algoritma tapi memang terkendala mungkin dari biaya atau mungkin dari sistem, mungkin kadang-kadang BPJS juga kan sering teman-teman di daerah ya paling tidak ada perlindungannya karena kita sudah mau melakukan algoritma tapi tidak bisa gitu kan ya dok ya. Benar sekali. Jadi penting banget nih buat ditaruh ya dok ya, di HP atau di mana. Ya. Teman-teman mungkin kalau kendala internet bisa simpan secara offline. Saya selalu simpan nih dok, screenshot banyak banget ya. Karena ini akan menjadi dasar tadi yang dokter bilang. Kalau ada kesalahan apa, kita tunjukkan tuh teman-teman. Ada pengalaman juga di pengadilan apa, mereka minta buktinya dan kita bisa tunjukkan ini algoritma ini teman-teman. Ini bisa menyelamatkan kita dan pastinya selain menyelamatkan muka juga menyelamatkan tadi dok ya secara hukum ya. Iya, betul. Dan pastinya menyelamatkan nyawa pasien ya, itu yang pasti utama. Betul, dokter. Ini ada satu pertanyaan lagi, dokter, menarik juga dari dokter Monik. Ini ada riwayat pernah dapat kasus pasien anak muda usia 17 tahun datang GCS-nya 111 tapi tidak ada riwayat trauma,
datang dengan tangan dan kaki bergetar namun bukan kejang. Dari hasil labnya, DL, fungsi ginjal, fungsi liver, elektrolit, semuanya bagus. Nah mungkin pertanyaannya mungkin curiga kemana ya GCS-nya satu-satu ini gitu. Ya, sebenarnya banyak sekali ya kejadian perdarahan yang terjadinya itu minor gitu ya. Minor hemorrhage itu juga harus dipikirkan ya Mbak Monik. Kenapa sih bisa berdarah minor ini? Seringkali itu ada aneurisma yang sifatnya juga mikro gitu ya, sangat kecil sekali microaneurism. Ini yang bisa menjadi salah satu penyebab. Apa ini ada riwayat jalan jauh ya, kemungkinan karena adanya peningkatan tekanan darah akibat aktivitas fisik yang berlebih menyebabkan microaneurisma ini bergejala alias pecah ya Mbak ya. Nah itu akhirnya bisa berakumulasi pendarahan yang sifatnya sedikit tapi terjadinya kronis bisa menyebabkan akhirnya pendarahan yang cukup masif yang bisa menimbulkan efek desak ruang berupa penurunan kesadaran. Mungkin bisa dipikirkan ya Mbak ya, kita bisa lakukan pemeriksaan lanjutan nih dengan MRI dan MRA biasanya kita cek. Baik, terima kasih dokter. Ini ada lanjutannya pertanyaan dari dokter Putra. Ini kasusnya semisal ada pasien datang dengan penurunan kesadaran dengan malaria dan ada gangguan ginjal dokter. Namun pasiennya ini mengalami hipotensi. Apakah kita boleh loading cairan gitu dokter? Mengingat ada masalah gangguan ginjalnya dan apakah ada pemantauan khusus terkait fungsi ginjalnya mungkin yang bisa dievaluasi dokter? Kalau saya lihat di sini sebenarnya bisa, karena kan urinnya masih banyak ya. Kalau produksi urinnya masih banyak, dan Mas bisa pastikan dia hanya AKI aja gitu ya, mungkin dengan misalnya USG bedside, kita bisa lihat ada kondisi CKD-nya atau enggak. Dan sebenarnya even udah CKD atau udah kronis pun, masih boleh kok loading. Ya, Mas Putra nggak usah khawatir, selama CKD yang urinnya masih banyak, produksi pemantauannya masih oke gitu ya, dan tanda-tanda mungkin ke arah gangguan kardiorenal ya alias jantungnya juga Mas pastikan oke, tidak ada masalah kardiomiopati atau adanya penurunan IF dari ventricle kiri, masih boleh Mas sebenarnya di loading ya dengan indikasi adanya shock ini, nggak apa-apa sebenarnya. Tapi masih ada pemeriksaan tadi ya yang harus Mas singkirkan. Biasanya kita USG bedside ini Mas, ada 3 yang penting yang harus Mas pastikan dengan USG bedside. Yang pertama tadi ya, pastinya kondisi ginjal, itu kalau bisa diintip aja sebentar. Kemudian jantung ya Mas intip eyeball aja, IF-nya dilihat. Kemudian yang ketiga adalah pastinya cairannya sendiri, yaitu si IVC. Mas ukur IVC-nya berapa ya, inferior vena cava-nya, dilihat kolaps atau enggak ya Mas ya. Jadi Mas tahu nih apakah benar nih shock-nya hipovolemik atau jangan-jangan shock kardiogenik, shock yang lain gitu Mas. Jadi belum tentu ya obatnya loading cairan. Kalau memang kolaps, IVC-nya jelas masuk kriteria ya, barulah Mas loading. Tapi kalau nyata IVC-nya nggak kolaps, ya jangan di loading gitu ya, bisa aja nih shock kardiogenik gitu ya Mas ya, karena ada masalah lain nih, jangan-jangan. Nah, harusnya kita pakainya bukan loading tapi kita berikan inotropik. Ya, baik dokter. Selanjutnya ada dari dokter Samudra. Ini mulai berdatangan dokter pertanyaannya. Dari dokter Samudra ini kasusnya intoksikasi alkohol dokter. Apakah boleh dilakukan kumbah lambung dokter? Terus terkait antidotumnya itu kan pemberian atau etanol ya dok. Apakah kalau misalnya tidak punya etanol, apakah ada antidotum lain yang bisa diberikan dan bagaimana cara pemberiannya mungkin dokter? Iya, jadi sebenarnya kalau untuk alkohol ya, kumbah lambung itu saat ini sih sudah relatif, setahu saya konservatif sekali ya, itu sangat ya tidak begitu sering dilakukan sebenarnya ya. Jadi kita lebih memberikan antidotumnya memang. Nah ini kalau antidotumnya terbatas ya susah juga ya Mas ya. Ini yang harus kita mungkin konsulkan dulu deh Mas ke rumah sakit lain gitu ya yang mungkin punya antidotumnya, atau mungkin Mas bisa sementara cari lagi penyebab lain ya, karena kan kita belum pasti juga gitu karena intoksikasi ini aja. Mungkin juga ada masalah lain sambil menunggu gitu ya. Tapi setahu saya sih susah nih kalau antidotumnya nggak ada ya dok ya. Kita biasanya sih berikan sesuai standar gitu ya Mas. Cuma mungkin nanti saya coba cari ya untuk ininya alternatif dari etanolnya ya dok ya, misalnya nggak ada. Harusnya sih kalau algoritmanya memang benar itu ada alternatif seharusnya. Tapi setahu saya sih antidotum yang terbaik itu ya dok ya. Susah juga. Tapi kalau kumbah lambung menurut saya sih nggak apa-apa ya, misal terbatas boleh dilakukan saja ya Mas ya. Asal hati-hati ya kalau misalnya dia tadi ada masalah ginjal, masalah jantung, karena kumbah lambung kan perlu
volume cairan yang cukup banyak gitu ya Mas. Dan juga hati-hati aspirasi karena ini penurunan sadaran. Kita harus lakukan pompa lambungnya dengan benar ya supaya nanti nggak jadi masalah di paru. Jadi takutnya jadi pneumonia dok, aspirasi biasanya sering kalau Benar, salah. sekalipun sudah pakai NGT ya teman-teman perlu perhatikan ya. Ini satu kata-kata kunci NGT itu bukan cara mencegah aspirasi sebenarnya itu dok. Jadi bukan obatnya supaya nggak aspirasi pakai NGT Bu ya, bukan gitu. Jadi caranya tuh bukan dari NGT. Jadi bisa aja NGT menyebabkan nantinya aspirasi juga itu masih mungkin, Bas. Gitu ya. Mungkin seperti itu. Baik dokter. Nah terus, ini dari dokter Monik tadi melanjutkan dokter, ternyata nadinya 200 kali per menit, terus CT scan-nya normal, terus dari perawatan, dicurigai ke arah heat stroke, dokter didiagnosis heat stroke sama dokter di rumah sakit rujukannya. Mohon maaf, mungkin aneh ya dokter Monik ya. Ini mungkin agak sedikit melenceng. Yang ditanyakan beliau adalah bagaimana terapi untuk pasien heat stroke, dokter. Oh ya, itu ada protokolnya juga tuh. Dokter Monik bisa ini ya, bisa lihat ada algoritma juga ya dok ya untuk heat stroke itu sendiri. Seperti itu. Saya rasa sih nggak jadi masalah ya untuk heat stroke, nggak begitu rumit. Tapi ini yang mungkin bisa diperhatikan ini sebenarnya kenapa meninggal gitu ya. Itu yang harus kita kaji ya dok ya. Kalau heat stroke-nya sendiri kan harusnya sudah ada algoritma tidak ya. Meninggal begitu ya dok ya. Iya, sudah ada tata laksana jelasnya gitu untuk heat stroke ini. Jadi mungkin dicari nih dok ya, kenapa nih penyebab meninggal yang menjadi penyebab langsungnya apa gitu ya. Mungkin penyebab nggak langsungnya boleh heat stroke, tapi penyebab langsungnya apa gitu dok. Karena kita belum tahu nih jantungnya ini sampai 200 kali per menit takikardianya kenapa gitu. Apakah karena ada masalah jantung juga gitu ya, itu mungkin sudah di echo secara bedside atau eyeball, dan selanjutnya juga Dr. Saraf diberikan obat kejang ya, padahal kan tangan bergetar aja tadi, bukan kejang, ini apa dasarnya gitu, dan CT scan-nya juga normal ya selanjutnya. Nah selanjutnya apakah obat kejangnya diganti apa oleh Dr. Saraf, apa tindakan dari Dr. Sarafnya, itu masih banyak informasi nih yang miss di sini ya Mbak Monik ya, mungkin bisa dijelaskan lagi. Dan selanjutnya setelah Dr. Sarafnya tadi mungkin ya setelah CT scan normal biasanya kan beliau menyerahkan penyakit dalam. Nah di penyakit dalam gimana nih Mbak untuk hasil-hasil yang tiroid itu kan belum dijelaskan ya dok ya, mungkin belum dicek. Betul. Internal itu banyak, jadi kita harus cek juga selain ginjal hati dan juga gula ya, kita belum dapat nih gulanya berapa, AGD-nya gimana. Mungkin bisa lebih dirinci lagi dokter Monik karena saya rasa masih banyak ya diagnostics di bidang internalnya nih. Baik dokter. Ini ada satu pertanyaan juga dari dokter Yuli, dokter menanyakan, selamat malam dokter, izin bertanya terkait penata laksanaan krisis tiroid dokter, itu apakah hanya dengan pemberian PTU saja atau ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan juga dokter, terutama saat di IGD dokter? Baik, nah kalau untuk krisis tiroid sebenarnya teman-teman harus berikan juga ya yang lainnya ya. Jadi nggak cuma PTU dengan dosis yang besar, tapi teman-teman juga harus pastikan pemberian beta blokernya ya. Nah ini saya mungkin ada sedikit nih algoritma, kita ngomongin algoritma aja ya, biar berdasar jelas gitu ya. Ini saya kasih, tadi mungkin untuk yang ini ya, yang Mbak Monik tadi nih, kita nanyain algoritma heat stroke ya Mas ya, mungkin sedikit aja deh, kita masih punya waktu nih. Siap dokter. Kita agak bahas nih sedikit mekanismenya. Ini Mbak Monik bisa lihat ya di sini. Sebentar saya share screen ya. Nah, ini dia. Oke, saya share screen dulu. Nah, ini Mbak Monik bisa perhatikan ya. Mungkin udah kelihatan belum? Nah, jadi pasiennya Mbak, misalnya awalnya tadi kan udah curiga adanya heat stroke gitu ya. Mbak harus pastikan dulu ada nggak keterlibatan dari si sentral gitu ya, alias sistem saraf pusat. Biasanya pasien terlihat irritabilitas, ada kejang tadi ya, atau bergetar tadi yang pasien Mbak Monik. Kalau misalnya nggak ada, kita curiga jangan-jangan bukan heat stroke tapi heat exhaustion aja gitu. Karena heat stroke itu biasanya harus ada gejala dari CNS ya Mbak ya. Itu yang penting, harus ada gejala dari sentral, itu harus dipastikan. Nah, kita nggak ngomong CT scan, karena ini kan belum dilakukan ya waktu itu ya.
Ini untuk algoritma awal saat di lapangan. Nah, pasti kalau heat stroke, Mbak harus bebaskan pasien tadi dari panas ya, sumber panas, misalnya tadi matahari tentu harus diletakkan di tempat yang teduh ya Mbak ya. Kemudian ABCD udah pasti, dan cooling ya, kita segera misalnya ada es, ada handuk di sana, lakukan dengan es batu ya. Kemudian selanjutnya capailah suhu core itu ya, mencapai 38, 39. Jadi harus pantau suhunya ya Mbak ya, hidrasi harus masuk, kemudian labnya ya, labnya ada sendiri, panelnya tuh. Kemudian pasti fungsi ginjal, karena seringkali terpengaruh karena cairan ya, kan hilang ya. Cairan itu kan metabolisme di ginjal, keseimbangannya, hipotensi dan kejang. Nah, selanjutnya kalau tadi, mungkin kayak yang Mbak Monik nih kayaknya bukan ke arah heat stroke ya, tapi lebih ke heat exhaustion, karena kan CNS-nya nggak jelas tuh, dia nggak ada kejang, cuma bergetar aja gitu ya Mbak ya. Nah, kalau heat exhaustion agak beda, biasanya kita pastinya tindakannya itu lebih ya relatif lebih simpel ya, sebenarnya kita bisa membantu pasiennya untuk tidak terkena panas, hidrasi sudah pasti, dan kita lihat apakah perbaikan nggak dalam 20-30 menit. Kalau misalnya nggak perbaikan juga, kita lanjut ke algoritma heat stroke, Mbak. Berarti ini benar heat stroke gitu ya. Sedangkan kalau perbaikan berarti benar heat exhaustion aja, alias bentuk yang lebih ringan. Jadi kalau Mbak Monik, saya nggak tahu ya, ini belum tentu heat stroke kalau saya lihat ya. Bisa jadi penyebab yang lain itu, Mbak. Karena CNS involvement-nya nggak ada. Jadi stroke ini kan harus ada CNS ya. Nah, saya lihat sih nggak kuat tuh CNS-nya. Baiknya dicek dulu ke arah internanya. Baru setelah itu kita bisa mengatakan bahwa ini memang benar heat stroke gitu ya. Nah, selanjutnya lanjut ke krisis tiroid. Kita akan lihat algoritmanya ya Mbak ya, yang benar gitu ya. Dan mungkin bisa membantu nih, bahwa ternyata nggak cuma PTU aja, tapi banyak yang harus kita lakukan. Nah, mungkin Mbak bisa lihat, saya akan buka dulu ya. Ini dari asosiasi tiroid yang ada di Eropa ini Mbak ya. Nah, kita akan gedein dulu nih. Mudah-mudahan jelas terlihat oleh teman-teman di sana. Oke, sebentar ya, saya share screen dulu. Nah, mungkin udah jelas ya, Dok ya, terlihat ya, teman-teman ya. Muncul dokter, sudah kelihatan. Ya, ini dari Jepang yang mirip-mirip nih dengan dari Eropa sebenarnya ya. Kita pastinya awalnya harus menilai ini, teman-teman mungkin bisa lihat ya, ada yang namanya pemeriksaan Burswachowski gitu ya, untuk menilai apakah benar krisis tiroid atau enggak. Nah, kalau sudah, barulah teman-teman masuk ke algoritma tata laksananya. Nah, ini ada yang bagus, mungkin saya tunjukin ya. Nah, ini. Ini untuk kejangnya, ini untuk CNS-nya ya. Oke, mungkin untuk yang tiroidnya sebentar. Saya coba kasih. Nah, ini dia. Untuk yang curiga ke arah TS gitu ya. Ini saya kurang jelas kayaknya pakai ini. Saya coba lebih ini lagi teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa lebih bagus nih. Aduh. Sorry. Ini. Nah, kita buka pakai ini. Oke. Full screen ya. Nah, ini teman-teman, mudah-mudahan bisa bagus terlihat. Jadi kalau misalnya ada krisis tiroid, teman-teman harus cek pastinya ABCDE pertama, kemudian APACE-nya ya, teman-teman harus pastikan, dan tadi ya Burswachowski score-nya Mbak pastikan dulu. Nah, selanjutnya Mbaknya bisa lanjut tuh. Aisyah. Mohon izin, ini mungkin harus di stop share dulu, dokter. Stop share dulu, ya oke, sorry. Share lagi ya. Nah, ini. Jadi udah jelas ya Mbak ya, ini kalau Mbak curiga tiroid storm, awalnya kita harus ABCDE pasti. Selanjutnya kita lakukan terapi Mbak sambil jalan itu ya. Ya pastinya nggak cuma PTU aja, tapi yang jangan lupa adalah cooling blanket-nya, karena ini kondisinya biasanya metabolisme sangat tinggi Mbak, sehingga kondisi core body-nya itu sangat-sangat panas. Itu Mbak harus dinginkan hingga targetnya 38 derajat Celcius biasanya. Kasih cooling blanket Mbak, ini yang sering kelupaan ya. Bisa dengan handuk, dengan spray gitu ya. Nanti di dalamnya dikasih es batu yang banyak, bisa Mbak. Kalau misalnya nggak ada yang khusus blanketnya. Dan acetaminophen pastinya. Jangan lupa paracetamol harus masuk, lewat infus aja biar cepat. Kemudian berikan metimazol, nih Mbak ya, di sini metimazol yang dipakai. Jadi nggak PTU lagi. Tapi kalau nggak ada metimazol nggak apa-apa. PTU juga diberikan dengan dosis yang besar ya Mbak ya. Jadi nggak bisa dosis-dosis standar. Biasanya dosisnya itu kita berikan dengan dosis yang kayak kurang lebih dari
5 kali lipat biasanya dari dosis maintenance biasa kalau kami ya. Selanjutnya metimazol kalau Mbak mau pakai bisa berikan hingga 60 mg per hari, dan pastinya iodin, Lugol diberikan ya Mbak ya. Ini juga jangan lupa, Lugol sering kelupaan ya Dok ya karena keterbatasan juga, tapi sebenarnya banyak Lugol ini di toko-toko kimia itu juga ada ya. Teman-teman mungkin bisa coba kalau yang ada di daerah gitu ya, disediakan dari sekarang. Kemudian hidrokortison juga jangan lupa, Mbak, steroid ya harus masuk. Karena apa? Karena kita harus menurunkan metabolic rate yang sangat tinggi tadi, Mbak. Dan salah satu cara menurunkannya dengan cepat adalah hidrokortison atau desametason ya, juga bisa diberikan. Nanti Mbak lihat dalam waktu 24 sampai 48 jam, bila nggak ada perbaikan, harus plasmaferesis biasanya ya, Mbak. Harus dicuci itu darahnya, dalam tanda kutip gitu ya, supaya bisa segera keluar dari hormon-hormon tiroid, T3, T4 yang tadi sangat-sangat banyak tadi yang menimbulkan thyroid storm ya, Mbak. Mungkin itu. Dan sisanya yang sebelah kiri, kita ini cuma algoritma untuk menentukan aja Mbak sebenarnya perlu di ICU atau enggak, gitu ya, Bang, sal biasa atau enggak. Mbak lihat apa hasilnya aja. Kalau lebih dari 9, langsung Mbak, sambil dilakukan terapi, yang tadi sebelah kanan ini, langsung yang kirinya Mbak lakukan juga gitu ya. Masuk untuk dipersiapkan masuk ICU. Biasa sih kalau si steroid biasanya kalau jelas Brustovskinya, apa hasilnya udah jelas, itu langsung ICU ya Mbak ya, karena banyak sekali nih harus dilakukan dengan spesialis-spesialis tersendiri, karena kan ini kan seperti badai sitokin sebenarnya ya Mbak, jadi udah banyak organ yang terkena kolateralnya gitu ya, ada jantung, liver, kemudian ada juga gangguan kesadaran tadi di sentral ya, itu juga harus melibatkan neuro, seringkali dia juga terkait dengan adanya meningitis, dan juga biasanya ya ada obat-obatan juga, itu juga bisa loh sebenarnya menyertai. Jadi nggak sesimpel krisis steroid aja sebenarnya Mbak, bisa jadi krisis steroid ini ada pencetusnya, itu yang kita harus tangani juga. Pencetusnya apa aja? Ya tadi, masalah neuro atau masalah penyakit dalam ya Mbak ya, masalah metabolik itu juga bisa mencetuskan adanya krisis steroid. Nah, mungkin itu ya Dok ya yang bisa membantu. Baik, terima kasih banyak dokter. Mungkin itu sekaligus jadi pertanyaan terakhir malam hari ini, dokter. Sudah tidak ada penanya lagi. Mungkin dokter Jeff ada closing statement buat teman-teman mungkin. Ya, baik, terima kasih pada teman-teman semuanya dan juga interna ISFAN ya, Dr. Kristianto yang sudah memberikan dukungan ya untuk edukasi malam ini. Jadi inti acara malam ini adalah kita harus melakukan segala satunya secara sistematis ya, supaya teman-teman tidak miss gitu ya. Ini yang paling kita takutkan ya Dok ya, kalau jaga tuh pasti miss takutnya, karena kalau ada laporan kematian atau laporan morning report besoknya itu pasti akan bikin kita deg-degan ya kalau ada yang lupa. Nah, teman-teman semuanya pastinya harus pastikan kalau bisa jangan satu kepala aja ya untuk mengatasi kondisi kedaruratan seperti ini. Kalau bisa ada teman di sana yang bisa jadi teman sharing. Mungkin kalau sendiri jaganya ya bawa buku ya, buku itu sebagai teman, teman-teman itu kepala lain atau komputer, gadget yang mumpuni, teman-teman bisa save semua algoritma di sana supaya teman-teman ada bantuan gitu ya. Jadi jangan rely dengan diri kita sendiri, sekalipun kita sudah pengalaman. Karena tidak ada yang saya rasa sanggup menghafal semua algoritma ini dengan baik. Sedangkan kita harus melakukan algoritma itu dengan baik. Nah, itu yang jadi gap ya teman-teman ya. Gap itu bisa kita tutup dengan cara kita harus mengakalinya gitu ya, dengan menyimpan algoritma ini dan juga membacanya terus-menerus, terutama tadi ya untuk kasus-kasus yang mungkin kompleks gitu, nggak cuma satu penyebab tapi ada penyebab lain, teman-teman bisa lakukan secara algoritmik, karena nanti kalau dengan algoritma teman-teman nggak akan miss penyebab-penyebab yang sangat kompleks tadi teman-teman, seperti tadi contoh terakhir ya, yang penurunan kesadaran karena krisis steroid misalnya, kita kalau melakukan sebuah algoritma maka kita tidak akan lupa itu teman-teman pencetusnya yang harus dicari, yaitu ada CVD, ada juga tadi penyebab metabolik lain ya. Nah, kita pastinya akan bisa mempunyai dasar juga, tadi secara hukum akan kuat teman-teman ya, misalnya amit-amit pasiennya kematian atau fatal lainnya, komplikasi, kita sudah bisa menunjukkan dasarnya, oh kita sudah melakukan ini kok, udah jelas langkah-langkahnya udah kita lakukan semua, kita checklist aja sehingga kita akan terbebas gitu ya dari tuntutan atau masalah di kemudian hari, dan pastinya kita akan bisa menyelamatkan pasien kita dengan lebih baik teman-teman. Dan saya sih sukanya lebih ini ya Dok ya, mungkin lebih terlihat ini ya Dok, di praktek kita lebih terlihat bagaimana ya istilahnya tuh lebih keren gitu ya mungkin kalau teman-teman lihat ya, karena kita sudah melakukan sesuai
dengan indikasi dan itu memang ada gitu di guidelines atau algoritma. Pasti teman-teman akan lebih percaya diri setelahnya, dan kalau ketemu kasus serupa teman-teman akan pasti lebih meyakinkan gitu ya dalam melakukan pelayanan. Baik, terima kasih banyak Dr. Jeff. Ikut juga udah mengakhiri acara Tentiran Malam hari ini. Terima kasih buat setiap peserta, setiap teman-teman Internal EdX yang sudah join. Terima kasih banyak juga Dr. Jeff sudah meluangkan waktu dan sharing materinya luar biasa sekali, banyak dokter, dan sangat lengkap buat kita semua. Semoga ini semua jadi bekal dan membantu kita semua untuk bisa punya sistem kesehatan yang lebih baik juga tentunya ya dokter ya. Terima kasih banyak dokter. Mudah-mudahan bisa diberikan aja dok ya, nanti kalau ada yang perlu materinya silahkan, atau bisa ke Instagram Dr. Jeff Alois ya, itu ada linknya di sana buat teman-teman yang kesulitan mencari algoritma ya dok ya, mungkin bisa tanya di situ ya dok, kita nanti akan berikan ya jurnal-jurnalnya ya, mungkin bagi teman-teman ada yang sulit mengakses ya dok ya, karena harus bayar lah segala macam, bisa kita bantu nanti teman-teman untuk memastikan jurnal itu ada pada teman-teman semua khususnya di daerah. Baik dokter, jadi teman-teman langsung jangan lupa untuk cek Instagramnya Dr. Jeff juga @drjeffalois. Jadi teman-teman bisa banyak sekali konten edukasi, konten-konten ilmu yang teman-teman bisa dapatkan juga, terutama kalau misalnya teman-teman juga ada di daerah yang mungkin keterbatasan informasi juga lebih susah untuk akses ya, jadi teman-teman bisa dapat dan tetap update selalu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat malam, semoga sehat-sehat selalu, dan jangan lupa juga pesan juga dari founder kita Dr. Ning untuk setiap Internal EdX, jangan lupa untuk jaga prokes dan tetap semangat edukasi buat setiap pasien kita, apalagi mendekati akhir tahun ini, jangan sampai kita sampai ada gelombang ketiga juga. Selamat malam Dr. Jeff, sekali lagi terima kasih banyak, sehat-sehat selalu. Selamat malam, terima kasih dok, salam ya buat Mbak Ning ya. Terima kasih teman-teman semuanya.